Shalom Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dalam renungan klasis pada pagi hari ini, Senin 25 Januari tahun 2021. Renungan pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur 62 ayat yang ke-9. Demikian sabdanya. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sangat dirindukan dan dicintai oleh Tuhan, renungan pagi hari ini akan saya beri tema keseimbangan hidup kekristenan. Kata keseimbangan. Dalam masa pandemi ini kita sangat prihatin. Terlebih belum usai masa pandemi, saat ini kita sudah mendengar berita-berita tentang bencana di mana-mana. Entah itu gempa, entah itu banjir, entah itu longsor. Tentu ini sangat memprihatinkan kita, dan tidak ada satupun jawab kenapa ini bisa terjadi. Tetapi ada satu hal yang seringkali dilupakan, yaitu kata keseimbangan. Banyak para ahli yang menafsirkan bahwa bencana longsor, bencana banjir, karena manusia sudah tidak bisa lagi menjaga keseimbangan alam, sehingga yang terjadi adalah bencana. Kenapa terjadi bencana? Karena alam atau dunia dan semesta ini Allah yang menciptakan, Allah yang membuatnya. Seperti kita ketahui, Allah itu baik. Allah itu menciptakan segalanya baik adanya. Dengan penuh keseimbangan alam, bumi bergerak, bulan juga bergerak, saling memutar, matahari pun demikian. Itulah semesta yang sudah ditata indah oleh Allah. Demikian pula kondisi alam di dunia ini yang sebenarnya sudah ditata baik oleh Allah. Tetapi karena manusia tidak bisa menjaga keseimbangan, maka bencana itu pun terjadi. Menjaga keseimbangan betapa pentingnya, termasuk pula keseimbangan kehidupan kekristenan kita. Kalau kejadian alam, keseimbangan antara ekosistem yang harus dijaga. Tapi bagaimana dengan kehidupan Kristen? Apa yang perlu dijaga, apa yang perlu diseimbangkan? Saudaraku, seringkali kita ini abai dengan panggilan Tuhan. Di sisi lain kita juga
melupakan bahwa dalam diri kita, sementara kita masih hidup di dunia, tetapi janganlah lupa bahwa kita ini sudah menjadi ciptaan baru, yaitu oleh Allah kita diperbaharui dengan kehidupan rohani kita yang harus diatur, ditata, agar bisa seimbang dengan kehidupan duniawi kita. Kita sering melalaikannya. Kita sering abai hanya mementingkan kehidupan duniawi kita. Kita sering abai untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan kekristenan kita. Sehingga sebagaimana alam bisa mendatangkan musibah, demikian pula dalam kehidupan kekristenan kita. Jika kita tidak bisa menjaga keseimbangan antara kehidupan kerohanian kita, maka sudah barang tentu akan terjadi kesusahan-kesusahan dan persoalan-persoalan hidup karena kita abai menjaga keseimbangan. Kita sering jatuh di dalam salah satu sisi, sering hanya mengejar kesibukan dan sibuk sehingga lalai untuk membangun kerohanian kita, membangun kasih kita kepada Allah, abai membangun hubungan kita dengan Allah. Sehingga yang terjadi hanya kelelahan dan amarah. Saudaraku, perlunya kita kembali menengok ke belakang agar kita tidak abai menjaga keseimbangan. Bagaimana kehidupan kita untuk senantiasa agar menjadi baik, yaitu menjaga kehidupan rohani kita. Dengan bagaimana senantiasa menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Kenapa menjaga hubungan baik dengan Allah? Ya, karena Allah lah sumber kebaikan itu. Allah lah yang mampu dan bisa untuk menjaga keseimbangan itu. Maka sudah barang tentu kalau kita membangun hubungan yang baik kepada Allah, entah itu dalam hal doa, entah itu dalam ibadah online ataupun ibadah tatap muka, membangun pelayanan-pelayanan, membangun sebuah kelompok kecil untuk mengobati kerinduan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, marilah jaga keseimbangan kehidupan rohani kita dan duniawi kita. Maka hidup kita akan dipenuhi berkat kebaikan, keharmonisan. Karena Allah adalah Allah yang baik. Allah yang menciptakan sejak mulanya suatu tatanan yang seimbang, yang harmonis, yang baik. Maka hanya kepada Allah lah yang mampu untuk menjadikan kehidupan kita, kehidupan keluarga kita kembali tertata harmonis dan baik. Selamat merayakan keseimbangan kehidupan Kristen kita. Maka Tuhan akan memberkati kita. Amin.